Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kenikmatan untuk hadir dalam pembelajaran mata kuliah kita walaupun dalam keadaan daring ataupun online. Baiklah, tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana ialah telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai paradigma sosiologi pendidikan. Baiklah, berangkat dari latar belakang masalah, sejak kecil individu-individu sudah harus mengerti bahwa dalam berperilaku tidak boleh berbuat sekehendaknya, melainkan harus selalu melakukan adaptasi dengan masyarakat di sekelilingnya. Dengan demikian, dalam kehidupan ini ada kemauan umum yang harus diikuti di atas keinginan-keinginan individual. Namun, kadangkala terjadi perilaku yang menyimpang yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang sering disebut sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Baiklah, dalam pembahasan paradigma sosiologi pendidikan, ada 3 hal yang kita akan sama-sama untuk membahas. Itu poin pertama, ada apakah pengertian daripada paradigma sosiologi pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimanakah pembagian paradigma sosiologi pendidikan. Dan yang ketiga, apa sajakah teori yang mendukung paradigma sosiologi pendidikan itu sendiri. Baiklah, dalam materi paradigma sosiologi pendidikan, saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu pengertian dari paradigma sosiologi itu sendiri. Nah, paradigma berasal dari bahasa Inggris yang berarti paradigm, yang artinya model, pola. Sebagai contoh dalam kamus ilmiah itu artinya populer. Paradigma dapat diartikan sebagai contoh, tasvir, teladan, pedoman yang dipakai untuk menunjukkan gagasan sistem pemikiran, bentuk kasus, dan pola pemecahannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir, model teori, dan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pengertian paradigma menurut Kamus Filsafat adalah cara memandang sesuatu, model, pola ideal dalam ilmu pengetahuan. Dari model-model ini, fenomena dipandang dan dijelaskan. Nah, yang kedua itu adalah pembagian paradigma sosiologi pendidikan. Thomas Samuel Hahn mengemukakan bahwa paradigma itu amat beragam. Keberagaman paradigma ini pada dasarnya adalah akibat dari perkembangan pemikiran filsafat yang berbeda-beda sejak zaman Yunani. Sebab sudah dapat dipastikan bahwa pengetahuan yang didasarkan pada filsafat rasionalisme akan berbeda dengan yang didasarkan empirisme, dan berbeda pula dengan positivisme, marxisme, dan seterusnya. Karena masing-masing aliran filsafat tersebut memiliki cara pandang sendiri tentang hakikat sesuatu serta memiliki ukuran-ukuran sendiri tentang kebenaran. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, itu kita akan membahas teori-teori pendukung dari paradigma sosiologi pendidikan itu sendiri. Nah, teori pendukung paradigma fakta sosial itu teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme struktural
dari pemikiran biologis yang dikonsepkan oleh Comte dan Herbert Spencer, di mana masyarakat dianalogiskan sebagai organisme biologis. Maksudnya masyarakat terdiri dari organ-organ yang saling bergantung guna bertahan hidup. Kemudian lebih lanjut lagi, teori ini dikembangkan oleh Durkheim karena pengaruh dari Comte dan Herbert Spencer. Durkheim mengonsepkan teori sosiologisnya itu dengan terminologi organisme. Maka dari itu, menurut Durkheim, masyarakat ini merupakan sebuah kesatuan yang dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling menyatu dalam keseimbangan. Untuk itu, teori ini lebih menekankan social order dan mengabaikan konflik atau masyarakat bergerak dalam kondisi statis dan seimbang. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.